Halo guys, hari ini saya akan menjelaskan airdrop yang potensial atau airdrop yang potensial atau yang enggak potensial mungkin ya. Ya semua airdrop sih sebenarnya tergantung kitanya mau garap atau enggak. Yang penting kita tidak terjebak dari skema yang merugikan diri kita sendiri ya, atau ngebuang-buang waktu ya. Jadi istilahnya gitu ya. Jadi terhindar dari membuang-buang waktu garap-garap airdrop. Sejujurnya saya posting-posting di sini ya di grup Crypto Ash Room itu tidak memilih mana yang bagus dan mana yang enggak. Jadi semua aja garap lah, mau itu projectnya akan berakhir jadi scam atau projectnya akan eh, merugikan waktu ya. Kalau masalah materi ya udah pasti ya, materi dari kuota. Tapi kita diusahain garap-garap airdrop yang gratis, bukan retro ya. Sekali lagi, bukan retro. Kalau retro itu harus di reset bener-bener ya. Saya di sini bukan ngepromosiin project-projectnya atau bukan gimana-gimana ya, takutnya terlibat, enggak. Saya jadi ini nyari benar-benar nyari-nyari referensi di website-website serta di channel-channel lain ya. Jadi mana yang potensial untuk kita garap? Oke, saya jelasin ya. Yang potensial bukan potensial ya, sebenarnya kita garap aja, pokoknya kita jangan ambil pusing, kita garap. Karena meskipun taxnya sedikit, itu kadang-kadang JP-nya gede. Beneran, kadang-kadang JP-nya gede. Masa airdrop tuh sekarang bukan kurang info ya, banyak info, tapi kebanyakan sampah ya guys ya. Oke, kita akan random ya. Dari sini kita akan random garap mana ya, random. Oke, kita random dari ini ya, Mansa iNeuron $7 worth token for. Nah, ini saya berarti ini basisnya Telegram ya, Telegram, airdrop Telegram ya. Kita coba. Nah, kalau garapan kayak gini seperti biasanya sangat kecil dapatnya. Dari sepengalaman pribadi ya, sangat kecil. Kita juga sebenarnya ini nggak join kecuali join channel ya, yang ngedetek kita harus join ya. Nah, jadi ini cukup kita bisa berbohong sih sebenarnya sih ya. Yang ini Twitter page kita follow, bisa berbohong sih, bisa kita langsung start karena mana mungkin lah orang project itu dicek satu-satu, enggak ya. Kecuali mungkin pakai AI mungkin ya, bisa jadi, tapi belum sampai ke sana project-project sekarang ya. Jadi ini biasanya kalau dapat ya dari 10.000 yang unsur gabung misalkan ya, dari 10.000 yang unsur gabung, nah akan otomatis ngesender misalkan satu ya, satu musa ya, satu musa ke semua ya yang garap-garap tersebut. Dan ada mungkin reward lagi untuk ngereferelin ya, mungkin ya. Dan ini jujur-jujuran aja gitu, projectnya ya, projectnya apakah jujur akan mengirimkan atau tidak ya. Ingat, jujur atau jujur enggaknya itu tergantung projectnya mau mengirimkan atau enggak. Kadang-kadang ini layanan seperti ini, layanan bot biasanya di pihak jasa, yaitu jasa-jasa dari channel-channel airdrop tersebut ya. Jasa-jasa bikin bot kayak gini gitu kan rata-rata. Jadi si Mansa ini membayar ke channel lalu buatkan bot gitu, buat robot kayak gini ya, bot Telegram seperti ini. Dan biasanya paling dapat kecil, iya betul, dapat kecil udah pasti ya. Tapi ada yang besar, ada banyak yang besar ya, tapi jarang. Karena saya saranin garap aja gitu ya. Meskipun potensial untuk JP besarnya kecil ya, yang penting mengisi waktu luang. Kalau mau dituyul boleh dituyul, banyakin. Saya tidak ngebahas masalah projectnya, saya nggak riset sama sekali, tapi saya menjelaskan tentang
eh, jenis-jenis airdropnya ya, bisa dipikir jenis-jenis airdropnya. Ayo kita random lagi, kalau ada yang bot tadi kita lewat ya. Oke, random. Nah, ini apa ini? Kita salin tautan dulu, kita cek ya. Oh, jangan lupa di subscribe ya guys. Biar semangat bikin konten gini, anggap aja kita ngobrol-ngobrol doang. Karena saya nggak pakai edit-edit segala macam ya. Kalau airdrop kayak gini, ini pakai handphone ya. Kita cari yang lain ya. Nah, tapi kalau airdrop kayak gini ya, saya jelasin ya. Ini tuh airdrop apa ya nih? Jujur saya nggak ngeriset project ini dan tidak terlibat sama sekali dengan project-project yang saya share ya. Biasanya seperti ini airdropnya daily ya, daily, dan dapatnya gede enggak, tergantung ya, tergantung kita rajin enggaknya, dapat gede enggaknya. Ya setidaknya lah satu akun bisa lah dapat 1 juta lah mungkin ya. Kali 10 akun. Kita random lagi. Ini, nah saya jelasin, ini airdrop doc ya, form doc ya, dokumen dari Google Form ya. Jujur dulu airdrop kayak ginian, jujur ya, sangat besar, jujur sangat besar dan sering membayar ya dulu. Dan sekarang airdrop kayak gini jarang sekali yang besar, tapi banyak sekali yang besar ya. Jarang sekali, sering kali dimanfaatkan oleh scammer-scammer ya, scammer airdrop ya. Tapi saya tidak menjelaskan ini apakah scam, ini enggak tahu ya. Saya enggak tahu ini project-project yang di share saya akan berakhir akan scam, abu atau segala macam. Tapi kita garap aja langsung gitu ya. Kalau garapan kayak gini biasanya sama dibagi rata kayak Telegram tadi yang saya jelasin. Nah, itu dibagi rata semua, rata-rata. Kalau ada referralnya mungkin tambahan buat referral jadi gede ya mungkin. Sama, jadi kalau misalnya nuyul banyak dari satu akun ini, misalnya dapat $1 kali 100 akun juga udah lumayan kan. Nah, kita banyak-banyakin aja akun gitu ya. Kenapa saya terbuka masalah akun? Kita bukan di Indonesia bro, kita garapnya ke luar negeri ya. Jadi usahain kuras aja lah uang-uang luar negeri lah buat ke Indonesia gitu ya. Asal jangan nuyul-nuyul aplikasi-aplikasi dari Indonesia, udah tahu kan kena hukum, kena ada hukumnya. Kalau nuyul kayak gini garap aja gitu. Biasanya ini airdropnya kecil tapi memuaskan ya, kecil memuaskan, dan ada kecewanya juga, kadang kita berakhir abu ya, dapat token tapi berakhir abu. Nah itulah suka duka airdrop tersebut ya. Ini emang dari dulu zaman saya terjun 2014-an ya, 2014 ke atas, airdrop ini paling diandalin ya, paling diandalin selain Pouchet ya. Paling diandalin karena JP-nya lumayan ya, lumayan, emang kelihatan kecil tapi pas listing dan jarak sebulan 2 bulan JP-nya lumayan gede gitu ya. Tapi kalian mau garap mau enggak itu terserah, mau, kadang kita meragukan ya kalau from kayak gini. Tapi sepengalaman saya gas aja. Apakah airdrop itu perlu usaha yang ekstra? Saya rasa kalau zaman waktu saya terjun enggak. Kalau sekarang mungkin harus bener-bener nyari airdrop tuh ekstra, perlu login harian, perlu isi task, perlu jawab kuis ya. Oke, kita akan cari ini yang Galaxy ya. Ini nggak random lagi. Kucoin ya. Ini coba yang kucoin. Nah, garapan Glam
Ya kayak gini ya, Glam. Sama sebenarnya, sama From 11-12 sih yang Glam kayak gini. Tapi orang lain percayanya ke yang From itu dibanding ini. Kalau para eyedropper ya. Karena kayak nggak meyakinkan tapi lumayan besar gitu. Nah kalau kayak ini udah finish ya. Ini rata-rata ini promosi terselubung ya, aku coin sama Talus Lab ya. Promosi yang bikin-bikin from kayak gini ya. Ini udah end ya. Nah ini juga jarang sih, jarang sekali dan di terbatas biasanya ya, terbatas hanya untuk misalkan 1000 unser. Ini juga berapa unser nih yang harus 100 winner tuh kan, 100 winner, 100 pemenang ya. Jadi ini dibagi-bagi 100 pemenang itu juga apakah benar-benar dikirim atau enggak gitu. Sama ini Talus Lab gitu. Kalau ini biasanya diacak ya, random. Jadi mau kapanpun enggak harus pertama, biasanya dapat biasanya. Itu juga tergantung tetap projectnya ya, baik atau enggak itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas lagi, jangan lupa subscribe ya. Kita bahas lagi airdrop tadi ku coin ya. Saya nyari Galaxy ya. Kucoin banyak, kucoin so ada finish fishing edom free cache subdomain trepar random ini juga ini Cina pusing saya juga ini pusing nih, saya nggak bisa jual. Nanti ini tuh ada tutorial khusus kayaknya ya kalau dimungkinkan, kalau bagus. Jangan lupa subscribe. Nah ini garapan testnet, ini ada garapan testnet ya. Testnet itu secara pribadi jujur ya paling besar ya. Kalau kita garap-garap node, kita garap-garap testnet dengan node ya. Ini jujur paling besar ya. Satu akun juga bisa nyampe 50 juta kadang ya, 60 juta gitu, 10 juta kecilnya gitu. Tapi rata-rata ada yang projectnya lama, sebentar, macam-macam sih project-projectnya ya. Ini saya aktif referral nggak ada, nggak ada. Padahal ini sangat disayangkan ya. Ini lumayan loh kalau misalkan kita garap ya. Kalau ini projectnya benar, ini juga ya dengan disclaimer kalau projectnya benar-benar FOMO ya, benar-benar meyakinkan dari segi komunitas ya. Jadi harus kita cek-cek dulu. Oh ya, untuk airdrop, kalau FOMO masalah airdrop kita harus benar-benar ikutan. Harus benar-benar ikutan ya. Kalau misalkan di komunitas kita lagi FOMO nih, FOMO project A misalnya, project A, kita garap aja langsung. Kan kalau FOMO koin atau token mah, kalau FOMO kan biasanya langsung jatuh kan, langsung jatuh kesananya emang FOMO tinggi sudah FOMO, lalu besoknya misalkan turun drastis. Nah kalau koin kan gitu, koin atau token kan seperti gitu. Jadi FOMO-nya koin sama airdrop itu berbeda. Kalau airdrop itu semakin banyak yang garap, semakin cuan kita banyak loh. Jadi usahain akun jangan garap satu akun aja gitu, banyakin aja guys. Memang kalau misalkan di pihak project mungkin merugikan karena tidak ada interaksi, tapi kalau misalkan FOMO kan orang lain namanya juga pengen dapat uang kan, pasti pengen berlomba-lomba dari sana ya, memperbanyak akun. Nah kalau misalnya nggak FOMO, banyak sih yang nggak FOMO JP-nya gede ya. Saya pernah ya
gak FOMO tapi JP-nya gede. Tahu nggak? Nih, saya akan berbagi pengalaman ya dari airdrop Depbook ya. Ini contoh yang saya dapatkan airdrop Depbook. Tahu nggak airdrop Depbook? Ini kurang FOMO dulu ya. Nah, saya mendapatkan 17.230 DEP ya. Ya, tulisannya kan claimed airdrop. Saya udah klaim ya. Dan sialnya saya mendapatkan uang di sini hanya 3 juta karena terjual cepet dan saya enggak riset project ini. Padahal project ini udah disupport sama Sui-nya langsung. Udah ada di Discord-nya. Saya enggak nge sama sekali, langsung aja jual, dapat uang. Wah, dapatnya uang gede nih, 17.230 tuh setelah 3 jutaan. Jual langsung buat sehari-hari maksudnya tuh. Jarak besok ya, jaraknya besok ini menjadi kalau diuangin jadi 10 juta lebih dan sampai kena 20 juta. Sekarang harganya berapa coba ya? Kalau nggak salah turun sih. Depbook. Nah, ini coin market cap-nya ya. Kita kalau dikalkulasiin satu Depbook itu 0,05. Saya kan punya 17 waktu itu ya. Karena udah di 17.5 17.000 lah. Berapa? $920. Kisaran mungkin 16 jutaan ya guys. 17 jutaan ya, hampir 20 lah ya. 920 ya, hampir 20 juta. Bayangin, ngeri, anjay. Kalau dijual sekarang mungkin saya punya uang segitu beli kebeli motor lah satu. Itu airdrop yang tiba-tiba aja gitu ya. Kalau nggak salah dari transaksi DEX ya, transaksi DEX dari Sui kalau nggak salah. Jadi ada temen ngingetin saya, kamu dapat nggak Depbook yang dari Sui. Nah, di sana saya cek dari 10 akun cuman satu. Lah, kok cuma satu? Kirain tuh ada 10 kan enak kalau ada 10 kan. Jadi bisa dijual satu-satu ya. Anjay, cuman satu akun yang dapat itu airdrop yang tiba-tiba nggak tahu ngisi form, nggak tahu apa. Tiba-tiba aja itu manfaatnya kita garap-garap tanpa melihat ya, tanpa melihat si projectnya. Tahu-tahu dapat uang. Ada yang ngingetin juga sih. Kalau nggak ada yang ngingetin ya mungkin nggak dapat uang juga waktu itu ya. Itu JP lumayan sih ya kalau misalkan dijual sekarang ya. Oke, kita bahas lagi airdrop. Pasti ya banyak yang request Galaxy ya. Kita cek yang Galaxy. Nah, airdrop Galaxy ya. Nah, saya jelasin airdrop Galaxy ya. Ini airdrop ini kalau kita garap semua tergantung kita dapatnya apa. Ini FCFS dapatnya tax first can claim the reward ya. Ada juga berbentuk koin, berbentuk koin juga ya. Ini dapatnya kecil, Galaxy emang kecil ya. Kecil dan verifikasinya agak lumayan ribet ya gitu. Jadi kita garap-garap, ada juga yang besar ya. Nggak beda jauh sih sama quest lainnya, sama From, sama gitu. Yang penting projectnya kita riset dulu kalau misalkan pingin fokus dalam satu project ya. Fokusnya dalam satu project. Jadi kita
Saya dapat sih dari Galaxy ya. Kalau Galaxy itu langsung ke wallet ya. Sentis ya. Nah ini campak Galaxy. Ini nanti bahas saya. Berapa menit ya? 20 menit, 30 menitan lah. Nah, ini Sentis ini udah airdropnya udah tertutup ya. Dan saya you won ini langsung ke wallet saya. Ini wallet saya ya. Saya mendapatkan Sentis. Nah, kira saya belum launching ya. Belum launching Sentis itu karena kurangnya informasi menggali-gali project. Jadi kurangnya melihat di coin market cap, kira itu belum launching. Ternyata sudah launchingnya udah ada harganya nih 0,815 sentis. Nah, ini 0,03 ya. Jadi garapnya cuman garap-garap gini doang, garap-garap semua. Isi aja semua ya, langsung klaim. Ada persyaratan klaimnya juga ya. Biasanya kadang ada yang harus premium kitanya. Depositor jadi staking ke Galaxy dulu, ada syaratnya. Ada banyak lagi ya syarat-syaratnya. Kalau Galaxy itu pihak ketiga yang lumayan menurut saya ya ribet tapi menguntungkan ya. Tapi kadang-kadang ya ada project yang sangat kecil kasih reward kita, jadi kita masih buang-buang waktu gitu. Kalau dituyul agak susah nih Galaxy karena kadang ada tax yang premium, jadi pusing juga. Oh gak sih gitu ya, jadi simple cara garapnya ya udah garap langsung. Kalau ini susah diklaim ya kalian harus premium kayaknya. Oke, kita cek lagi. Ini ada postingan ini, nanti mining saya akan bikin videonya tentang khusus apa bukan khusus, kayak akan ngajarin tentang caranya mining juga ya. Ini saya menjelaskan mana airdrop yang potensial yang enggaknya. Ini ya. Ini di akhir-akhir video kan. Yang satu airdrop itu project itu yang bagus menurut saya. Kalau misalkan testnet ya, testnet ada GitHub-nya, media sosial GitHub, karena koin itu sifatnya open source ya. Ada GitHub-nya. Kedua, ya, media sosial aktif. Misalkan kalau di Twitter ya Twitter, dan lokasinya jelas lah, bukan di Konoha lah gitulah. Contoh ya, kalau misalkan kita ini Twitter saya silakan di follow. Kalau misalkan ngecek kan saya mengikuti Twitter kan ada fitur baru bergabung Mei 22 ya. Ada fitur baru di sini nih. Akun berbasis South Asia, berarti jadi orang Cina kayaknya mungkin ya. Kayak gini ya mungkin. Jadi saya enggak ngejelasin masalah project ya, tapi ngejelasin akun-akunnya. Nexira ini coba di mana nih? Nexira berbasis United States. Ini juga bisa diakalin sih pakai VPN. Yang jelas jangan Konoha, Konoha, Perindapan serta Nguyen ya. Itu saya sering dihindari project-project tersebut karena menguntungkan bagi project tersebut. Kadang mungkin berakhir scam atau berakhir dengan kekecewaan atau abu gitu ya. Sepengalaman saya gitu. Dulu ada project Konoha sangat FOMO sekali, gak lupa lagi ya apa ya. Kayaknya lupa lagi apa ya. Gak tahu apa. Pokoknya listing di Indodax dulu ya. Dan berakhir dengan scam. Dan ada juga project-project artis saya nggak boleh lah, udah tahu bahwa project Konoha itu sangat mengecewakan dari dulu ya, dari 2018 mengecewakan. Ada lagi koin artis Pipiluun kalau Sundanya mah ya. Ngapain beli koin artis ya, berakhir dengan keuntungan mereka sendiri gitu.
Jadi jangan sampai terjebak ya dengan token-token dan koin-koin tersebut gitu. Bukannya gimana ya, Indonesia belum siap, karya anak bangsa yang belum siap dipercaya buat kita. Bener. Karena kurangnya bukan kurangnya dukungan ya, ya belum siap aja lah pokoknya. Belum siap untuk itu. Jadi saya sering menghindari kalau misalkan bagus, yang penting kalau gratis ya. Kalau gratis cepet garap, maupun koin Indo, koin Cibai, koin apa saja garap aja. Kecuali kalau retro harus dipikir matang-matang ya. Retro kalau gratisan gas aja, gas terus. Jangan ini bakal scam enggak, bakal gini, gas aja coba. Meskipun satu akun ya. Meskipun diri kita enggak ini enggak potensial, kata diri kita, garap aja, siapa tahu. Karena sepengalaman saya yang kurang meyakinkan itu biasanya JP-nya gede. Nggak tahu kalau dengan catatan kalau Konoha belum ada yang JP segede gitu. Ada postingan ulang tahun nih. Oke, sekarang saya mau jelasin apa ya, lupa lagi ya. Jadi memang sih kelihatannya curang ya, banyak akunnya, terutama merugikan banyak project ya, tidak ada interaksi kan, karena banyaknya wallet sama bot activity, manipulasi tax juga, farming enggak natural ya. Memang merugikan project tersebut, tapi mau gimana lagi ya, kita nggak mau buang-buang waktu gitu. Yang penting kita JP hasil gratisan, JP hasil gratisan, karena pada dasarnya koin itu adalah komunitas. Komunitas, ingat ya, koin itu komunitas jadi pasti melekat sampai sekarang. Koin itu kebanyakan komunitas ya. Kalau perusahaan ya udah pikir lagi. Makanya meme itu pada tinggi-tinggi karena dikendalikan oleh komunitas. Oke, sekarang waktu menunjukkan 3 menit lagi ya. Nah itu ya disclaimer, saya tidak tidak menelusuri website tersebut. Jadi kalian bijaklah memilih project yang kamu yakini. Jadi project yang bagus itu ada GitHub-nya, white paper jelas, little paper jelas, serta media sosial aktif. Itu coba aja garap, pasti rata-rata gede ya. Rata-rata gede, meskipun misalkan komunitasnya sepi, biasanya ada kucuran dana dari project-project atau backingan, misalkan dari Sui ya, Devbook itu kan, kalau menurut saya sih komunitasnya kan kecil, banyak sekali kurang ada yang minat, tapi JPL-nya lumayan gede kan, tidak disangka. Jadi memilih project seperti itu, kalau misalkan meragukan skip aja kalau yang retro ya. Kalau misalnya gratis ya udah garap, yang penting kita pakai wallet baru ya, terus jadi cookie-nya selalu di clear, meskipun diri pribadi nggak pakai wallet baru, masih pakai wallet lama. Tapi untuk bagi pemula jangan coba-coba ya. Jadi kalau misalkan ada koin tinggi, ada koinnya nanti diambil, kan bahaya juga kan, diambil sama website yang kurang bertanggung jawab. Nah rata-rata kalau yang scam itu kan pengennya cara cepat ya, project scam tuh. Jadi jarang sekali yang di websitenya nggak profesional, abal-abalan, nggak ada little paper, white paper, nggak ada roadmap. Itu udah jelas ya, udah ada indikasi sih sebenarnya. Tapi kita lihat backingannya bagus nggak, meskipun nggak ada white paper sama roadmap yang jelas, tapi dia backingannya kuat nggak. Kalau nggak kuat ya udah tinggalin, atau kalau nggak mau buang-buang waktu ya udah nggak usah garap gitu. Meskipun gratis juga nggak usah garap kalau misalkan
Jadi kita merasa buang-buang waktu. Oke, cukup sekian ya, itu penjelasan dari saya. Udah 30 menit nih. Saya akan upload ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Terus tuh jangan lupa Twitter saya Inokrambol. Kalau pengen ini, kalau ada unsur baru silahkan gabung di sini ya, Crypto S Room, untuk berbagi informasi ya. Saya sering update tiap hari. Saya nggak ada terlibat sama sekali, disclaimer ya. Saya cuma nyari-nyari di channel sebelah atau di website, dan saya menjelaskan pengalaman-pengalaman garap-garap airdrop saya ya selama saya terjun ya. Oke, terima kasih. See you. Goodbye di video berikutnya.